Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu, adik-adik Perwik 5 Batu Karang. Apa kabar? Kalau kakak Inil tanya apa kabar, kita sama-sama jawab dahsyat, luar biasa, Tuhan Yesus baik. Apa kabar adik-adik? Dahsyat, luar biasa, Tuhan Yesus baik. Nah adik-adik, kita akan mulai kita punya ibadah di minggu pagi hari ini. Adik-adik siapkan hati, duduk yang manis, pegang Alkitab. Kita akan mulai dengan kita punya ibadah di pagi hari ini. Nah, kita akan menyanyi lagu Bapakku datang padamu dalam sikap berdoa. Nah, selesai menyanyi, doa pembukaan ini akan dipimpin oleh adik kekasih Sakeus Numberi. Nah, kita mulai dengan kita punya ibadah, lipat tangan, dan kita menyanyi Bapakku datang padamu. 3. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Hai teman-teman, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, berkatilah ibadah kami di hari ini sampai akhirnya. Haleluya, amin. Oke adik-adik, terima kasih untuk adik kekasih Sakeus Numberi yang sudah memimpin kita di dalam doa pembukaan. Nah, Kakak Nona, kita akan memuji-muji Tuhan dengan puji-pujian. Ada 3 lagu. Yang pertama, mari kita bersukaria. Yang kedua, cari apa di dalam dunia. Dan yang ketiga, dengar Dia panggil nama saya. Semua pasti sudah tahu lagunya, toh? Iya. Kalau semua sudah tahu, mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Kakak Nona hitung 1 sampai 3, lalu kita menyanyi dengan pujian. Mari kita bersukaria. 1, 2, 3. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita kumpul, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita
nama Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kita akan kumpulkan persembahan yang adik-adik sudah diberikan oleh mama dan bapa di rumah. Adik-adik siapkan persembahannya dan kita akan menyanyi lagu Ku Bawa Persembahan. Nah 1, 2, 3. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Oke adik-adik, terima kasih sudah mengumpulkan persembahan. Sekarang tiba waktunya kita akan mendengarkan cerita dan kita akan membaca firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca dan mendengarkan cerita lewat firman Tuhan di pagi hari ini yang akan dibawakan oleh Kakak Nona, kita akan berdoa. Doa pembacaan Alkitab akan dipimpin oleh adik kekasih Viera Tomamba. Teman-teman, kami akan membaca Alkitab. Sebelum kami membaca Alkitab, kami akan berdoa. Tuhan Yesus, kami akan membaca Alkitab, kiranya Engkau memberkati firman yang akan dijelaskan. Haleluya, amin. Terima kasih kepada adik Viera Tomamba yang sudah memimpin kita dalam doa pembacaan Alkitab. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab yang akan dibawakan oleh adik kekasih Eva Uhude. Teman-teman, pembacaan kita di pagi hari ini terdapat pada Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Saya ulangi, Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintas kota itu. Di situ ada orang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang lihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan ku berikan kepada orang miskin dan sekitarnya ada sesuatu yang ku peras dari seseorang akan ku berikan 4 kali lipat." 9. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi kesempatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." 10. Sebab anak manusia akan datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sekian dari firman Tuhan kita. Kita akan mendengar cerita yang diberikan oleh kakak pengasuh. Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan pembacaan firman Tuhan dari kakak Eva Uhude. Selanjutnya kita akan mendengarkan cerita. Namun sebelum kakak Nona cerita, kakak Nona mau kita sama-sama nonton ilustrasi singkat tentang Zakeus. Ketika Yesus pergi ke Yerusalem, banyak orang mengikutinya. Mereka minta kepada Yesus
agar berkenan menunjukkan jalan keselamatan dan mengajar mereka tentang kerajaan Allah. Orang ini benar-benar seorang nabi. Ya Tuhanku dan guruku, selamatkan saya. Oh Tuhan, selamatkan kami. Selamatkan. Puji Tuhan. Tunjukkanlah jalan yang benar ya Tuhan. Banyak orang mulai menerima Yesus sebagai Tuhan dan Guru. Sakeus, penagih pajak dari Yeriko, ingin melihat Yesus, lalu memanjat pohon. Itu penagih pajak. Turunlah Sakeus, karena aku harus tinggal di rumahmu hari ini. Di rumahku? Dia mau ke rumah Sakeus? Bagaimana Sakeus mengenal Yesus? Dengarkan, saya memberi setengah dari milikku kepada yang miskin. Dan jika saya memeras seseorang, saya akan membayar kembali 4 kali lipat. Saya tidak percaya bahwa seorang penagih pajak membayar kembali pajaknya. Tidak mungkin. Hari ini keselamatan telah datang ke rumah ini. Karena orang ini pun turunan Abraham. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dengarkan. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita sudah sama-sama menonton ilustrasi singkat tentang Sakeus. Namun, sebelum Kakak Nona mau cerita tentang Sakeus, siapa yang minggu kemarin ikut sekolah minggu online? Kita cerita tentang apa? Ayo, ada yang tahu tidak? Kalau ada yang tahu pasti dia bisa jawab Kakak Nona punya pertanyaan. Minggu kemarin kita cerita tentang 100 apa yang hilang. Ada 100 D, huruf depannya D, belakangnya A. Ayo apa? D, O, M, B, A. Ayo sama-sama sebut. Domba yang hilang. Kemarin kita dengar cerita dari Kakak Nona tentang domba yang hilang. Gembala mencari domba yang hilang. Hari ini kita mendengar cerita tentang Sakeus. Siapa itu Sakeus? Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, Sakeus adalah seorang pemungut cukai. Pekerjaannya adalah mengambil pajak, mengumpulkan pajak-pajak dari setiap toko. Dia pergi ke toko pakaian, dia ambil pajak orang yang memiliki toko itu, kemudian dia kumpulkan. Setelah dia kumpulkan, dia akan menyetornya ke pemerintah Romawi. Tapi dia punya kebiasaan buruk. Apa kebiasaan buruknya? Dia kalau ambil pajak yang seharusnya pemilik toko kasih 50.000, dia minta 100. Dia minta dua kali lipat. Itu yang membuat orang-orang Yeriko tidak suka sama Sakeus. Suatu ketika Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko. Tuhan Yesus ini sudah sangat terkenal karena Tuhan Yesus adalah Mesias. Dia sanggup menyembuhkan orang yang sakit dan dia juga memberikan mujizat yang membuat orang-orang terheran-heran sama setiap mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko, banyak sekali orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Sampai Tuhan Yesus jalan juga, sampai Tuhan Yesus buang-buang badan begini karena saking banyaknya orang. Banyak yang berteriak, Tuhan Yesus tolong ampuni dosa saya, Tuhan Yesus tolong sembuhkan saya. Sampai Sakeus ini
dia tidak bisa lihat Tuhan Yesus. Kenapa dia tidak bisa lihat Tuhan Yesus? Karena dia memiliki kelemahan, dia memiliki kekurangan. Apa kekurangannya? Kekurangannya adalah dia memiliki postur tubuh yang pendek. Kalau orang yang pendek jalan di kerumunan orang yang tinggi tidak akan kelihatan, malah kita akan terinjak-injak. Sampai di mana Sakeus dia menyerah, di jalan di tengah-tengah orang banyak, dia tidak bisa dapat Tuhan Yesus, dia tidak bisa lihat, meskipun dia sudah jinjit dan lompat-lompat tidak bisa lihat Tuhan Yesus. Lalu adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang Sakeus buat? Karena Sakeus ini dia memiliki kerinduan, dia memiliki hati yang sangat rindu mau melihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada datang nih, saya mau lihat dia, saya mau datang kepada Tuhan Yesus. Lalu Sakeus berpikir, bagaimana caranya dengan saya punya badan yang pendek ini, saya bisa lihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lewat nanti di tepi jalan ini. Oh, saya harus memanjat pohon. Di tepi jalan ada satu pohon, adalah namanya itu pohon ara. Sakeus manjat ke situ karena Sakeus bilang, oh nanti dong akan lewat jalan ini. Ketika Sakeus memanjat pohon itu, dia tidak menyangka kalau nanti Tuhan Yesus akan melihat Sakeus. Karena Sakeus ini memiliki hati yang rindu untuk datang kepada Tuhan Yesus, mau melihat Tuhan Yesus. Di antara orang banyak, di antara murid-murid Tuhan Yesus yang mendampingi Tuhan Yesus jalan bersama-sama, Tuhan Yesus menghampiri Sakeus. Tuhan Yesus bilang, "Hei Sakeus, turunlah, karena aku harus menumpang di rumahmu." Apa yang Sakeus perbuat? Dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, Sakeus turun dari pohon dan membawa Tuhan Yesus ke rumahnya Sakeus. Tetapi sekali lagi, seperti yang tadi Kakak Nona sudah jelaskan, Sakeus punya kebiasaan buruk yang memungut cukai, mengambil pajak 2 kali lipat dari pemilik-pemilik toko, dari pedagang-pedagang, membuat dia tidak disukai oleh orang-orang. Sampai orang-orang bersungut-sungut. Kenapa Tuhan Yesus mau menginap di Sakeus punya rumah? Kah dia orang berdosa baru. Dia tukang ngambil pajak double-double, 2 kali lipat baru. Tetapi adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan Yesus punya maksud dan tujuan kepada Sakeus. Karena apa? Sakeus memiliki hati yang rindu untuk melihat Tuhan Yesus. Apalagi dia tidak sangka kalau Tuhan Yesus menjumpai dia dan mau menumpang di rumahnya. Seketika itu juga Sakeus yang sangat kaya raya dengan kelimpahannya yang sangat melimpah, karena Tuhan Yesus datang mengunjungi rumahnya, mujizat terjadi kepada Sakeus. Sakeus bertobat. Apa yang Sakeus perbuat? Tadi kita sudah nonton. Ayo tebak apa? Sakeus bikin apa? Ayo. Yang Sakeus perbuat adalah dia memberikan sebagian besar dari hartanya kepada orang miskin. Ingat, dia memberikan sebagian besar dari hartanya kepada orang miskin. Dan kebiasaan buruknya yang mengambil pajak dari pedagang-pedagang dan pemilik-pemilik toko 2 kali lipat, dia kembalikan seutuhnya lagi kepada mereka. Dia tidak menyimpannya lagi, tetapi dia berikan semua yang ada pada miliknya. Sehingga apa yang Tuhan Yesus katakan, mari kita baca sama-sama. Itu menjadi nats kita di pagi hari ini. Ayat 9 dan 10, ayo kita baca sama-sama. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang.
Kalau minggu kemarin Bapak Gembala yang punya 100 domba itu, dia mencari satu domba yang hilang. Sama halnya dengan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah Bapa yang baik. Dia menyelamatkan satu manusia yang hilang. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, Sakeus dibenci semua orang dan tersuka sama Sakeus. Tetapi Sakeus punya satu hal yang kita tidak lihat dari Sakeus. Kadang kita bilang, ih, dia galak sekali, dia jahat sekali, dia pergi menjajah orang miskin. Dong sudah pergi jualan, dia pergi ambil pajak double lagi. Nah, padahal dengan kedatangan Tuhan Yesus membuat dia berubah. Dia berubah sampai orang-orang heran. Dia membagikan hartanya, dia mengembalikan semua yang dia pungut 2 kali lipat. Dan kita belajar dari Sakeus bahwa Sakeus memiliki hati yang rindu untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Ketika dia memiliki hati yang benar-benar rindu sama Tuhan Yesus, mau melihat Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus melihat Sakeus. Tuhan Yesus melihat Sakeus yang ada di atas pohon ara. Lalu Tuhan Yesus bilang, "Hai Sakeus, turunlah, aku mau menumpang di rumahmu." Dan terjadilah apa yang Tuhan Yesus inginkan. Keselamatan terjadi kepada Sakeus. Dia berubah, dia memiliki kasih yang penuh di dalam kehidupannya. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kalau Sakeus itu dia memiliki keterbatasan, dia punya badan pendek, tapi dia punya kerinduan yang membuat dia sampai dia bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia manjat pohon ara. Sekarang kita punya kerinduan tidak untuk mau ketemu dengan Tuhan Yesus. Sekarang yang menjadi penghalang kita, yang menjadi kekurangan kita mau ketemu dengan Tuhan Yesus terkadang bukan karena postur tubuh, bukan karena kaki yang tidak bisa berjalan, bukan karena mulut yang tidak bisa mengeluarkan suara, tetapi terkadang kita tidak mengucap syukur. Tuhan Yesus berikan kita sempurna, tetapi ketika jam ibadah kita tidak pergi ibadah. Kita asik bermain sampai kita lupa jam ibadah. Kita asik main HP sampai kita lupa jam ibadah. Kita capek main HP sampai kita tertidur pulas dan kita lupa berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Cerita hari ini Sakeus mau mengingatkan kita harus punya hati yang rindu untuk mencari Tuhan Yesus. Seperti tadi yang lagu kita puji-pujian di awal. Cari apa di dalam dunia? Cari apa? Kita mau cari apa di dalam dunia? Dengar dia panggil nama saya. Kita harus mendengar panggilan Tuhan Yesus. Kita harus ingat jam ibadah. Kita harus ingat untuk selalu mengucap syukur. Sehingga tidak ada halangan untuk kita tidak sekolah minggu. Meskipun masih keadaan pandemi corona, tetapi kita tetap bisa sekolah minggu. Sekolah minggu online seperti yang saat ini kita lakukan. Semuanya ada cara untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Yang penting kita punya hati yang rindu untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Jangan kita kalah oleh kekurangan yang kita miliki. Harus kita lawan itu iblis-iblis yang mau ganggu kita, HP, permainan-permainan itu kita harus lawan. Jam ibadah harus ibadah. Cara kita bertemu dengan Tuhan Yesus itu di mana? Dengan kita beribadah, dengan kita sekolah minggu, kita berdoa, kita baca Alkitab, ibadah bersama mama dan bapa di rumah juga itu sama dengan kita menjumpai Tuhan Yesus. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, jangan lupa kita harus selalu punya hati yang rindu untuk ketemu Tuhan Yesus. Jangan biarkan iblis yang menang di dalam kita punya kehidupan.
biarlah Tuhan Yesus yang bertahta di dalam kehidupan kita, karena Tuhan Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Demikian kita punya cerita di pagi hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita dan selamat pagi. Shalom. Oke adik-adik, demikianlah cerita yang tadi dibawakan oleh Kakak Nona. Kiranya firman Tuhan atau cerita kita di pagi hari ini menjadi berkat untuk kita semua. Nah adik-adik, kita akan menyanyi lagu Sakeus Orang Pendek sesuai dengan cerita kita di minggu pagi hari ini. Kita siap? 1, 2, 3. Sakeus orang pendek, kecil buat dunia. Ia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Hai Sakeus, turunlah, aku menumpang di rumahmu." Nah, kita punya ibadah di hari ini. Dari awal kita sudah memuji Tuhan, memberikan persembahan, dan inti dari ibadah ini adalah mendengarkan firman Tuhan lewat cerita yang tadi dibawakan oleh Kakak Nona. Nah adik-adik, kita akan menutup kita punya ibadah dengan kita berdoa untuk semua yang terjadi di minggu pagi hari ini. Adik-adik siapkan hati duduk yang manis, lipat tangan, dan Kakak Email akan berdoa. Kita berdoa 3. Tuhan Yesus, terima kasih atas ibadah yang sudah kami lakukan di hari ini. Tuhan sudah izinkan kami, bangunkan kami di minggu pagi hari ini. Kami sudah mengikuti ibadah dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Simpan firman-Mu yang tadi kami dengar, yang telah dibawakan oleh Kakak Nona. Biarlah Tuhan Yesus menyimpan di hati dan pikiran kami dan adik-adik, supaya firman Tuhan itu bertumbuh di dalam seluruh kehidupan kami semua. Terima kasih, firman Tuhan sudah mengajarkan kami. Sakeus yang rindu ingin bertemu Tuhan Yesus, biarlah kerinduan hati kami, adik-adik kami ini senantiasa rindu untuk selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Jaga dan lindungi kami semua. Biarlah di dalam situasi sekarang ini Tuhan Yesus terus pelihara kami. Tuhan Yesus terus melindungi kami dari segala mara bahaya, sakit penyakit. Dan biarlah Tuhan menjaga dan melindungi hidup orang tua kami, supaya orang tua kami tetap sehat, kuat. Berkati dalam pekerjaan mereka untuk menjaga dan mengurus adik-adik kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah mendengarkan cerita dan kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati berkat-berkat yang daripada Tuhan Yesus yang diberikan orang tua kepada kami. Biarlah persembahan kami Tuhan berkati agar berguna untuk pelayanan kami. Tuhan memberkati. Berkati kedua orang tua kami dan berkati kami juga sebagai kakak pengasuh. Tuhan memberkati Kakak Nona yang sudah menyampaikan cerita. Dan biarlah kami serahkan seluruh kehidupan kami semua ke dalam tangan kasih dan anugerah penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ibadah kami sudah berlangsung. Kiranya Tuhan memberkati kami dan jaga lindungi seluruh kehidupan kami. Kami minta ampun atas salah dan dosa kami. Kiranya Tuhan terus menjaga kami di minggu hari ini. Dan Tuhan bangunkan kami di minggu yang baru untuk menikmati berkat-berkat-Mu. Dan Tuhan Yesus sempurnakan doa kami yang Tuhan Yesus selalu ajarkan. Kita berdoa sama-sama doa Bapa kami 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Oke adik-adik, demikian ibadah kita di minggu pagi hari ini. Adik-adik silakan berdiri, kita menyanyi lagu terima kasih dalam sikap berdoa. 1, 2, 3. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Atas segala pemberian kami ucapkan syukur. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, ada sebuah pengumuman. Persembahan yang tadi adik-adik kumpul, nanti kakak Email dengan kakak Nona akan membagikan aktivitas yang adik-adik TK akan mewarnai, yang adik-adik tanggung remaja ada TTS. Nah adik-adik akan kerjakan dan kakak Email dan kakak Nona akan kumpulkan pada hari Rabu sekalian dengan adik-adik punya derma. Nah itulah pengumuman yang adik-adik yang disampaikan oleh kami. Terima kasih.